Halo teman-teman BK, bersama saya Rona dan teman saya. Dan saya Gaby. Nah, sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas nih ya, gimana nih Gab kabarmu? Puji Tuhan, kabar baik, Ron. Rona sendiri nih, bagaimana kabarnya? Tuhan, tentunya aku juga baik nih Gab. Gak kerasa nih ya Gab, kuliah kita udah di akhir semester 2 ya kan? Bener banget nih, Ron. Kayak baru kemarin jadi mahasiswa baru. Udah mau semester 3 Iya, aja ini. iya bener banget kan ya. Ya walaupun kuliah kita tuh via daring kan ya, cukup sedih sih rasanya. Tapi itu kayak kurang greget gitu loh kalau kuliah cuma via daring, cuma via virtual gini ya nggak sih? Ya, Ron, aku juga merasakan hal yang sama tuh. Kayak sedih aja gitu karena belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman yang lain. Tapi ya, ambil sisi positifnya aja nih dari pandemi juga kuliah daring ini, yaitu kita bisa berpikir semakin kreatif dan inovatif. Setuju banget sih Gap. Kayak contoh tugas kita kali ini nggak sih? Podcast kita kali ini nih. Oh ya Gap, kamu tahu nggak kita akan ngomongin apa tentang podcast kita kali ini? Apa ya kira-kira? Emangnya mau ngomongin apa nih, Ron? Jadi podcast kita kali ini akan ngomongin tentang materi mata kuliah manajemen sekolah, yaitu kultur sekolah nih Gap. Kamu tahu nggak kultur sekolah itu apa Gap? Kultur sekolah itu seperti tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama di sekolah-sekolah gitu nggak sih, Ron? Bisa dikatakan seperti itu Gap. Kalau kita kulik lagi nih dari peneliti di bidang pendidikan di negara-negara maju ya, menyatakan bahwa faktor penentu kualitas pendidikan tidak hanya dalam wujud fisik, seperti keberadaan guru yang berkualitas, kelengkapan peralatan laboratorium, dan buku perpustakaan, tapi juga dalam non-fisik, yaitu berupa kultur sekolah, Gap. Oh, kultur sekolah itu bisa menjadi penentu kualitas pendidikan nggak sih, Ron? Tepat, Gap. Nih, kayak seperti contohnya kayak di negara-negara maju, pengaruh kultur sekolah terhadap prestasi siswa kayak di USA telah dibuktikan lewat penelitian empiris Gap namanya. Kultur yang sehat memiliki kolerasi yang tinggi dengan prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi Gap. Kayak sikap dan motivasi kerja guru. Terus produktivitas, kepuasan kerja guru juga. Nah, oleh karena itu, kultur sekolah bisa menjadi faktor penentu kualitas sebuah sekolah, Gap. Oh, jadi kultur sekolah itu bisa sebagai kesatuan yang utuh begitu nggak sih, Ron? Seperti yang tadi aku bilang, bahwa tradisi bahwa kultur sekolah itu yaitu tradisi atau kebiasaan yang sudah ada atau sudah tertanam lama dari sebuah sekolah dan dapat dilihat melalui aspek seperti rangsangan untuk berprestasi, penghargaan yang tinggi terhadap prestasi, komunitas sekolah yang tertib, pemahaman tujuan sekolah, ideologi organisasi yang kuat, partisipasi orang tua, juga kepemimpinan kepala sekolah. Dan yang tak lupa yaitu hubungan akrab antara guru dan siswa. Nah, bener banget nih, Gap, apa yang kamu omongkan. Oh ya, ngomong-ngomong kultur sekolah nih ya, pastinya tuh setiap sekolah kan ya mempunyai kultur sendiri-sendiri. Gimana nih kultur sekolahmu? Boleh ceritakan nggak? Boleh, boleh. Jadi kultur sekolah aku dulu. Jadi waktu aku SMA, aku tuh kan masuk di SMA negeri. Terus SMA negeri 2 ini bisa dikatakan sekolah favorit nih di tempatku. Nah, karena dia menjadi sekolah favorit, uh, sekolahku ini dia ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam lama nih dari awal sekolah ini dibangun sampai sekarang nih angkatan sekarang, yaitu yang pertama yang selalu kami lakukan, kami para siswa ke
adik kelas ke kakak kelas, juga kepada guru kami wajib 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu tuh wajib. Pokoknya kalau misalnya kita bertemu kakak kelas, kita wajibnya apa ya? Pagi Kak, siang Kak, begitu juga kepada guru. Kalau kepada guru kita juga harus apa ya, hormat gitu ya kan, dengan memberi sapaan. Terus di sekolahku juga dia setiap setiap hari melakukan apel pagi, dan itu dilakukan bagaimana ya, bergantian kelas yang memimpin apel pagi. Terus yang berikut di sekolahku itu karena bisa dibilang sekolahku itu dia sekolah yang SMA yang semi militer, jadi di sekolahku itu nggak boleh turun yang goncengan cowok cewek, misalnya secara lawan jenis, kecuali ada hubungan keluarga. Dan di sekolahku itu nggak boleh pacaran gitu, jadi kayak ketat banget, nggak boleh yang namanya pacaran begitulah kalau masih sekolah. Diem-diem ya pacarannya. Iya tuh, hanya orang pintar yang bisa pacaran di sekolah. Terus di sekolahku juga setiap 2 minggu sekali selalu ada Jumat Seni. Jadi kami para murid diberi kebebasan oleh sekolah untuk jadi kayak Jumat Seni itu kami ada acara singkat gitu setengah hari. Jadi kami tiap kelas ada perwakilan atau setiap murid kelas itu menampilkan apa sih kalau dibilang menampilkan ya seperti ajang buat cari bakat gitu, menampilkan nyanyi gitu ya. ya? Iya, nyanyi, nari atau apa gitu, menampilkan kreativitasnya kita masing-masing, pribadi lepas pribadi maupun per kelas. Terus setelah Jumat, misalnya minggu ini Jumat Seni, minggu depannya Jumat Bersih. Jadi kami semua warga sekolah bersih-bersih lingkungan sekolah. Terus kami juga kalau di sekolah itu kalau misalnya ada ajang-ajang perlombaan, sekolah selalu mendukung kami turun dengan memberi kami sarana buat belajar, terus memberi dukungan juga. Terus kami juga bahkan kami kalau yang ikut-ikut lomba gitu mewakili sekolah selalu bahkan dikirim, misalnya kayak kalau lomba-lomba yang bersifatnya umum, sekolah kami dikirim supporter gitu untuk mendukung gitu kan, agar teman-teman yang lomba itu ada semangat. Terus apalagi ya kalau kebiasaan-kebiasaan yang ada sejak lama di sekolahku itu selalu ada yang setiap hari Senin sama Jumat selalu ada pemeriksaan, jadi kayak ada razia sekolah gitu. Jadi masuk pintu gerbang sekolah sudah ada guru-guru killer gitu yang periksa bawaan kami, tas, kantong baju, terus jok motor, bawa motor juga, bahkan yang naik mobil juga diperiksa sampai dibawa tempat duduk gitu, buat memang ada razia gitu setiap minggunya. Ya gitu sih Ron, kalau dari sekolah aku gitu. Lalu dari sekolah kamu bagaimana Ron? Oh ya, kalau dari sekolah aku tuh kayak berbanding terbalik gitu loh dari sekolahmu. Nah, jadi kan aku tuh kayak sekolah di SMK nih ya, kejurusan kan ya, negeri juga di Yogyakarta gitu. Jadi aku tuh bersekolah di SMK kesenian kayak gitu, kesenian. Jadi waktu zaman aku dulu nih ya, kan aku tuh aku lulusan tahun 16 nih ya, tahun 16 sebenarnya. Nah, aku tuh kayak zamanku dulu tuh kayak masih kepala sekolahnya tuh masih belum terlalu tegas. Jadi itu masih kayak gimana ya? Ada sih tiap pagi kayak gitu, ada para guru-guru yang berjejer buat
sapa gitu loh, buat salim kayak gitu juga ada. Tapi waktu dulu aku bandel-bandelnya tuh kayak dari kelas 1, 2, 3 itu pada boleh naik motor semua. Jadi aku tuh nggak pernah ada yang namanya salim sama guru tiap pagi itu Oh, kayak iya nggak iya iya. pernah. Paling kalau cuma diantarin gitu, aku nggak pernah ya itu kayak salim gitu, aku nggak pernah. Lalu itu kultur yang pertama itu ada. Terus baru kan sekolahku kan sekolah seni kan ya, tiap tiap tahunnya nih pasti ada yang namanya pameran kita. Jadi kita Ya. kayak nyewa di apa namanya kayak kebudayaan kayak gitu, nyewa museum kita nanti kita mamerin dari angkatan berapa kayak gitu, semuanya harus setor karya buat pameran. Jadi nanti semuanya juga bisa lihat pamerannya kayak gitu. Dari luar juga lihat kayak gitu bisa. Lalu sekolahku tuh bisa dibilang waktu zamanku ya itu masih nggak tertib kayak tempatmu tuh loh, kayak aku heran kayak masih ya ampun tempatmu tertib banget kayak sampai ada razia. Ya. Tempatku nggak ada razia sama sekali kayak gitu. Tapi ada nih kayak kan pasti kan ada yang ikut apa sih kayak tonti kayak gitu kan. Nah, itu Ya. tuh salah satu favoritnya di tempatku kayak ikut tonti. Lalu kulturnya tuh kalau apa namanya pelantikan tonti itu harus nginep di sekolah. Terus kan nginep, terus nanti kayak ada acara buat kayak nakut-nakutin kayak gitu loh, kayak ditegasin kayak gitu, tapi kayak dibentak-bentak kulturnya tuh kayak gitu. Kan Ya. tonti kan ya, kayak gitu. Terus sama juga kayak kita ya kalau ada yang apa namanya ikut lomba kayak gitu, pasti nih aku salah satu yang ikut supporter kayak gitu. Pasti Ya. rame di tempatku dari kakak kelas zaman dulu tuh kayak jualin tiket buat ikut supporterannya itu Oh, iya iya heboh iya iya. banget kan kayak gitu, pasti ikut supporteran kayak gitu kulturnya rame-rame buat supporteran kayak gitu. Terus kulturnya tuh apalagi ya, oh ya tempatku tuh kak tiap mau masuk pelajaran tuh kita harus doa dulu baca Al-Quran buat yang muslim kayak gitu, kalau yang non tuh dengerin aja kayak gitu. Tapi tiap tiap ada lagi kulturnya tuh tiap Jumat pertama kita yang non tuh diperbolehin ikut misa pelajar kayak gitu. Jadi kayak dari kakak kelas, adik kelas semuanya kita ikut misa pelajar Gap ke gereja kayak gitu. Jadi itu tuh yang serunya kita. Terus apalagi ya? Oh ya, jadi kan kita kan di Yogyakarta kan ya ada yang namanya Kamis Pahing. Jadi setiap Kamis Pahing itu kita semua murid diwajibkan pakai baju adat Gap. Jadi pakai batik sama kebaya kayak Ya. gitu, yang cewek harus pakai kebaya gitu. Sama waktu kayak HUT Jogja juga kita harus pakai kebaya. Terus kayak ada festival karnaval kayak gitu loh, jalan-jalan kayak gitu. Asik ya. Iya, asik juga sih. Sukanya sih di situ. Nah, terus ya kan kan aku sempet nih terakhir kali kan aku ngunjungin sekolah kan ya. Aku tanya, ternyata kepala sekolahnya tuh udah ganti gitu loh, udah ganti. Oh, iya Terus iya. jadi sekarang kayak lebih tertib lagi tempatku, kayak harus jam 7 itu gerbangnya udah ditutup, nggak boleh masuk. Jadi harus ada pengurangan poin gitu loh. Oh, Jadi iya apa iya. namanya? Terus sama kan pergantian kepala sekolah kan ya. Jadi apa namanya? Sekarang kelas 1 itu nggak boleh Gap yang namanya naik motor. Jadi harus dari kelas 2 sama kelas 3 yang boleh naik motor. Kayak gitu Gap kultur sekolahku. Oh, Tuh, terus kalau menurutmu kultur sekolah di sekolahmu itu memberi peran yang berpengaruh nggak bagi kualitas sekolahmu? bagi aku sih berpengaruh, Ron, karena kultur sekolahku itu dari kultur sekolah yang ada di sekolahku itu aku katakan di apa ya mendukung itu karena
kami para siswa itu selalu ketika kami akan intinya kalau misalnya kami akan berprestasi, akan mengikuti ajang-ajang perlombaan, intinya itu seperti mencari prestasi, membawa nama sekolah dengan baik. Guru-guru itu selalu mendukung kami turun, jadi memfasilitasi kami dengan baik. Jadi sehingga ketika kami akan mengikuti perlombaan apapun, baik akademik maupun non akademik, kami semangat gitu Ron, karena selalu didukung oleh sekolah, difasilitasi dengan baik oleh sekolah, sehingga kualitas pendidikan di sekolahku itu bisa dikatakan baik. Karena budaya atau kultur sekolah yang ada di sekolahku juga baik, Ron. Gitu. Lalu bagaimana pendapatmu, Ron? Iya sih, kayak bener. Aku setuju banget sama pendapatmu juga. Menurutku juga tuh kayak kultur sekolah tuh ya memberi peran dan pengaruh bagi kualitas sekolah kan ya. Kayak dari ceritaku tadi, kayak pergantian kepala sekolah itu sendiri kan memberi pengaruh yang lebih bagi kualitas sekolah, kayak jadi lebih tertib kan. Kayak tempatmu juga tertib banget kayak gitu kan. Terus pastinya peran guru juga itu memberi pengaruh juga buat anak didiknya, jadi lebih benar. Kan katanya ada dari materi yang ada tuh kultur sekolah tuh kayak berubah kan, tentunya kultur sekolah berubah dari guru menjadi motivasi yang lebih dari siswa, kayak gitu, menjadi prestasi sekolah yang lebih maju, pastinya kan berubah kayak gitu. Iya, bener banget tuh Ron. Iya. Jadi ya kita simpulkan nih ya, kultur sekolah itu kayak pula nilai-nilai atau norma-norma yang ada di sekolah, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang dalam sebuah sekolah, ya nggak, Gap? Ya, bener banget tuh Ron apa yang kamu bilang. Nah, satu lagi nih sebagai tambahan teman-teman, bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu dari hal tersebut ialah dengan membangun kultur sekolah dengan baik. Nah, demikian podcast dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami berdua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.